Ya, program anyar pemerintah Sekolah Rakyat mulai Senin 14 Juli awal pekan esok disambut baik sekaligus juga dipertanyakan. Mulai singgungannya dengan program bantuan pendidikan lain juga sarana prasarana yang faktanya banyak belum siap. Jelang pelaksanaan Sekolah Rakyat Kementerian Sosial 14 Juli besok, persiapan terus dikebut. Di sini ya. Sekolah Rakyat menjadi satu lagi upaya pemerintah memberikan pendidikan gratis. Bedanya dengan sekolah formal, sistemnya asrama, serta peserta didiknya berasal dari keluarga miskin. Tahun ini Sekolah Rakyat bakal dimulai di 100 titik rintisan. Sentra Terpadu Handayani Jakarta dan Pangudi Luhur Bekasi di antara lokasi awal simulasi. Banyak nilai lebihnya ya, tapi paling tidak yang utama dulu deh. Yang utama ini adalah upaya dari Presiden Prabowo untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada yang selama ini terlupakan, tersisih, tidak terbawa dalam proses pembangunan. Programnya masih banyak dipertanyakan. Sekolah Rakyat juga disambut baik oleh siswa juga orang tua. Alhamdulillah ada program dari pemerintah, diadakan sekolah SM dan alhamdulillah bisa membantu saya. Bapak tahu dari sini dari mana, Pak? Ya dari teman-teman aja gitu, dari sosial media juga ada gitu. Dan kita juga anak kita pengen gitu sekolah di SM sama gratis. Nanti tidur di sini gimana? Nggak bisa ngeliat ibu sama bapak? Ya nggak apa-apa. Nanti pulangnya gimana? Pulangnya bisa sebulan 2 kali. Senang nanti tidur sama teman-teman? Senang. Sekolah Rakyat dibentuk berdasarkan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025. Targetnya, setiap kabupaten kota bakal memiliki setidaknya 1 sekolah rakyat. Mencapai target awal, pemerintah bakal memanfaatkan aset-aset Kementerian Sosial di berbagai wilayah. Namun menjelang peluncurannya, bangunan yang digadang-gadang jadi lokasi masih banyak yang belum siap. Di Lampung misalnya, renovasi sejumlah gedung di Komplek Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum rampung. Tembok, atap dan lantai masih belum selesai dipasang apalagi dirapihkan. Padahal targetnya tuntas akhir Juli. Semuanya kan berpulang kembali ke Kementerian PU yang mulai tanggal 4 kemarin sudah mulai mengerjakan ini. Diharapkan mungkin dari Kementerian PU ini bisa memprioritaskan terlebih dahulu bangunan-bangunan yang akan digunakan, terutama misalnya asrama, lalu fasilitas yang digunakan untuk tempat pembelajaran, ruang-ruang kelas. Untuk yang tempat lain barangkali untuk tempat tinggal guru, lalu laboratorium dan sebagainya mungkin bisa sambil menyusul. Menanggapi carut-marut jelang pelaksanaan, pengamat pendidikan menyebut Sekolah Rakyat belum mampu mengentaskan masalah kemiskinan dari jalur pendidikan. Menurut saya 14 Juli itu ya masih belum bisa memastikan bahwa pendidikan ini untuk semua. Jadi dipaksakan 14 Juli itu hanya sebatas pencitraan bahwa pemerintah sudah berpihak kepada kelompok masyarakat miskin misalnya. Karena berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia ya yang kami punya menunjukkan bahwa sekolah rakyat ini hanya mampu menampung 1% ya dari total kebutuhan yang seharusnya disediakan oleh pemerintah. Lebih lanjut, sejatinya pemerintah sudah mempunyai pekerjaan rumah terkait pendidikan bagi masyarakat miskin bernama Kartu Indonesia Pintar. Kita tahu bahwa 10 tahun lebih ya usia program Indonesia Pintar yang mestinya dapat malah nggak dapat, yang mestinya dapat malah nggak dapat, itu datanya lebih dari 50%. Jadi kalau kita berangkat dari rekam jejak program Indonesia Pintar yang katanya untuk murid dari kelompok ekonomi tidak mampu, lalu sekarang ada sekolah rakyat yang juga katanya untuk peserta didik dari kelompok ekonomi tidak mampu, maka bisa jadi kita akan mengulang masalah program Indonesia Pintar tadi itu. Munculnya sekolah rakyat juga wajib diintegrasikan ke dalam sistem pembelajaran di Indonesia
yang telah ada sebelumnya. Perlu perencanaan matang agar niat mulia mengentaskan kemiskinan lewat pendidikan, tepat sasaran dan bisa merata ketika berhadapan dengan fakta lapangan. Tim Liputan melaporkan.